waktu saya sering cerita dengan Mas Budi, ada masa-masa baru makan sore karena lagi susah-susahnya waktu itu. Tapi kemudian kesulitan, kesusahan itu justru membuat kami yang paling bawah, jadi anak-anak yang paling kecil itu ternyata daya juangnya menjadi lebih tinggi. Karena kita tahu orang tua kita nggak punya uang. Sehingga kemudian kalau zaman saya SMP, SMA, biasanya teman-teman itu kan jalan-jalan, makan bakso gitu ya, nonton dan lain-lain. Kita enggak. Jadi kalau diajak gitu, enggak, makasih, enggak ikut. Padahal karena nggak punya duit. Jadi enggak ikut. Pokoknya yang sifatnya ada biayanya kita enggak ikut. Gitu. Kemudian setelah SMA, pastinya kita membayangkan kuliah ya. Dan kuliah itu biayanya kan lumayan. Untuk ukuran orang biasa-biasa kan lumayan. Saya bicarakan ke orang tua dan juga ke kakak-kakak, saya pengen kuliah. Syaratnya waktu itu dari keluarga saya, kamu harus tembus negeri, karena saat itu murah dibanding swasta gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa negeri, kamu ya istirahat dulu gitu. Akhirnya kuliah. Setelah kuliah, masalahnya ongkos ke kampus dan SPP. Ya walaupun zaman itu sebenarnya kalau dibanding sekarang masih jauh lebih murah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya tidak tergantung ke baik orang tua maupun ke kakak. Karena tergantung kepada orang lain itu nggak enak. Walaupun itu saudara sendiri atau orang tua sendiri. Sehingga dalam pikiran saya begitu kuliah itu yang ada di kepala adalah saya mau mandiri. Jadi tidak pernah terpikir saya pengen kaya raya enggak. Tapi saya ingin mandiri. Gimana caranya? Ya cara ala mahasiswa ya. Ala mahasiswa. Jadi yang pertama dilakukan adalah cari-cari info beasiswa gimana sih caranya untuk dapat. Kalau zaman sekarang info beasiswa itu mudah. Ya kalau kita lihat web UGM, katakanlah kebetulan saya di UGM, informasi beasiswa itu mudah kita dapatkan. Banyak. Kalau zaman dulu enggak. Saya kuliah itu angkatan 90. Nah ini kayaknya saya paling tua di sini. Jadi saya angkatan 90. Waktu itu untuk dapat informasi beasiswa masih susah. Nah kemudian singkat cerita, karena tadi kesulitan ekonomi tadi, akhirnya satu-satunya jalan adalah saya harus kuliah dengan gratis. Sehingga kemudian mulai semester 2 saya dapat beasiswa. Semester 3 beasiswa. Semester 4 beasiswa. Sampai selesai saya bisa membiayai sekolah dengan beasiswa. Jadi sampai teman-teman itu mencap saya anak negara. Karena SPP-nya gratis, kemudian dapat uang saku setiap, saya lupa, mungkin setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Gitu. Kemudian selesai S1, tentu karena masalahnya sebelumnya adalah kesulitan uang, maka yang terpikir adalah saya harus bekerja. Yang penting saya tidak tergantung ke orang lain. Saya harus bekerja. Kemudian karena saya berada di Padang, saya S1-nya di Padang, lapangan pekerjaan tuh nggak gampang ya. Jadi waktu itu seingat saya ada informasi kerja di Jakarta. Sementara saya nggak punya duit untuk perjalanan ke Jakarta, jadi batal semua. Kemudian saya dapat informasi beasiswa kembali. Jadi andalannya beasiswa ke beasiswa. Jadi ada beasiswa dari World Bank waktu itu dan semua biaya ditanggung, termasuk biaya pesawat. Sehingga mungkin dong, karena tadinya kan nggak mungkin ya berangkat
karena ini di cover semua, biaya pesawat ditanggung, biaya hidup ditanggung, biaya SPP ditanggung. Ya, jadi semua ditanggung. Sehingga kemudian akhirnya sampailah saya ke Jogja. Ke Jogja pun sebetulnya tadinya bukan pilihan pertama. Tapi karena ada sesuatu hal, mungkin memang perjalanan nasib saya harus ke Jogja. Pilihan ke universitas lain, saya nggak dapat formnya. Jadi dapat formnya hanya yang ke Jogja. Akhirnya saya S2 di Jogja. Kemudian 99 saya tes untuk dosen. Tahun 99 ini yang muda-muda kayaknya belum lahir. Iya, jadi 99 saya tes dosen, kalau nggak salah itu Oktober atau November. Dan saya lulus dosen itu statusnya masih S2 sebetulnya. Jadi kalau zaman dulu S1 itu masih diterima dosen. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi harus S2. Kemudian saya jadi dosen S2, kemudian lagi-lagi niatnya sebetulnya bukan sekolah gitu ya. Tadinya hanya mandiri. Kemudian setelah jadi dosen, S3 menjadi kewajiban. Jadi kalaupun kita nggak pengen sekolah, wajib. Ya mungkin Mas Edi ya, nah, S3 itu wajib. Padahal ini sebenarnya otaknya udah mulai capek. Tapi S3 itu wajib. Sehingga dengan segala rintangan, jatuh bangun, dan lain-lain, akhirnya alhamdulillah selesai. Sehingga di depan namanya ada doktor. Ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, karena tadi adik-adik kan masih pada sekolah ya. Jadi kalau dulu saja di tengah informasi yang minim, saya bisa kok dapat informasi untuk beasiswa. Ya kalau kita punya uang banyak, sekolah itu nggak masalah, tinggal bayar gitu kan. S2 sekarang kalau di TP itu per semester 11 juta S2. Kalau S1 macam-macam, paling tinggi 11 juta. Ada yang lebih murah. Ada yang 0. Kalau yang bidik misi 0. Kalau yang biaya sendiri 11 juta. Kalau S2 11 juta. Kalau S3 mestinya lebih besar lagi, saya nggak hafal. Artinya kalau kita secara ekonomi orang tua kita nggak kuat, mungkin kita nggak bisa sekolah setinggi itu. Tetapi ada jalan lain yang tadi seperti saya share dengan sedulur semua, ya kita harus cari yang bisa membiayai kita. Nah caranya gimana? Nilainya harus bagus. Ya itu nilai bagus itu senjata. Kalau sekarang mungkin ditambah lagi soft skill ya, harus pintar berkomunikasi. Kemudian ini penting juga, bahasa Inggris menjadi nomor 1. Mungkin saya share dengan adik-adik semua, kalau ada yang tertarik mau jadi dosen, bahasa Inggris wajib. Di fakultas saya, tesnya kita lakukan semua dalam bahasa Inggris. Kemudian kelas mini itu apa istilahnya? Micro teaching. Micro teaching ya, saya sampai lupa. Micro teachingnya in English. Ya jadi mumpung adik-adik masih muda, lidahnya masih lentur, berlatihlah untuk bicara. Ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang saya lihat anak-anak sekarang kemampuan bahasa Inggrisnya jauh di atas rata-rata kami zaman dulu. Sekarang kan nyanyi, YouTube, kemudian macam-macam sudah adik-adik sudah terbiasa dalam bahasa Inggris. Telinganya sudah terbiasa. Jadi harusnya lebih mudah. Gitu. Kemudian yang penting juga sekalian pendidikan dan kerja ya, kalau ada yang berminat jadi dosen. Yang penting juga punya track record activity. Jadi IP saja tanpa
latar belakang aktivitas yang mendukung itu kurang kurang didukung oleh reviewer atau dosen-dosen yang lain. Jadi harus punya kegiatan yang positif. Kemudian satu lagi berlatih menulis. Karena sekarang kalau jadi dosen harus punya publikasi. Ya, jadi yang kita terima ini kebetulan sebulan yang lalu kita menerima dosen baru. Jadi dosen baru pun sudah wajib punya publikasi. Ya, jadi adik-adik lah, terutama kalau generasi kita udah agak terlambat. Saya aja yang tua juga tidak begitu terbiasa dengan publikasi, jadi masih minim. Kalau yang muda-muda sekarang luar biasa. Yang mudah-mudahan adik-adik di sini sukses dalam studinya atau mungkin sukses dalam bisa jadi arahnya nggak ke studi ya, mungkin skill, entah ada yang mau jadi pemain bola atau penyanyi atau apa. Tadi ada Mas Gun yang nyanyinya ternyata bakat terpendam ini. Kalau Indonesian Idol udah dulu kalah udah ada jadi penyanyi nih Mas Gun. Oke. Saya kira itu yang bisa saya bagi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.